berdasarkan fakta ya yang terungkap di persidangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak ditemukan adanya pernikahan di Banyuwangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujiha Channel. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023. Semoga sahabat-sahabat Ujiha Channel semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Ujiha Channel, masih ingat dengan Ustadz Fahim Mawardi? Ya, Ustadz yang dari Jember, pemilik daripada Pondok Pesantren Al-Jalil II. Beberapa bulan yang lalu tersandung kasus pencabulan, dugaan pencabulan. Dan orang ini, Ustadz Fahim ini sampai bersumpah ya, kalau bisa membuktikan kasus ini, maka dia akan berjalan jongkok telanjang bulat dari Jember ke Jakarta. Ya, tentunya sumpah itu atau keinginan itu tidak bisa terlaksana untuk saat ini ya. Karena begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, langsung dilakukan penahanan oleh Polres Jember. Dan beberapa hari kemarin sudah dilakukan vonis, ditetapkan vonis 8 tahun penjara. Namun bukan karena dugaan pencabulan anak di bawah umur ya, tetapi kasusnya adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Ustadz Fahim kepada Ustazah Anisah namanya. Namun ada hal yang menarik ya di sepanjang persidangannya Ustadz Fahim ini. Ada pendemo kecil-kecilan, bukan besar-besaran, pendemo kecil-kecilan yang menamakan dari Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur yang mendemo saat berjalannya persidangan ya, di demo menuntut agar Ustadz Fahim dibebaskan. Nah, ini kan sangat lucu sekali ya. Ini ulama dari mana sih? Saya ingin tahu ulamanya seperti apa. Jadi mereka ini masih berkeyakinan bahwa Ustadz Fahim ini difitnah oleh istrinya. Coba istri yang mana yang tega memfitnah suaminya, kalau tidak karena dorongan sesuatu yang sangat menyakitkan ya, mengecewakan. Ini harusnya perlu dipikirkan oleh para ulama ini. Tidak tahu ulama dari mana yang membela Ustadz Fahim ini. Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Ini orang sudah jelas-jelas ya, sudah dilakukan penyidikan hingga pada akhirnya sampai di persidangan. Masa seperti itu masih dikatakan Ustadz Fahim difitnah? Ini kan berarti menafikan hasil dari penyidikan Polres Jember ini namanya. Enggak benar kan? Kayaknya kan seperti itu. Enggak benar penyidikannya kan seperti itu. Kalaupun itu fitnah, ya pasti saya punya keyakinan pasti di penyidikan pasti ketahuan lah kalau ini benar fitnah yang dilakukan oleh istri Ustadz Fahim ini. Namun kan buktinya atau kenyataannya kan pihak
Polres Jember mendapatkan bukti-bukti yang cukup hingga pada akhirnya dilimpahkan kasus ini ke pengadilan atau kejaksaan di Jember sana. Ini ya yang perlu untuk diperhatikan. Dan vonis 8 tahun ini saya peroleh informasinya langsung dari channel YouTube-nya pengacara Ustadz Fahim yang bernama Nurul Jamal. Channelnya bernama Pengacara Abu Nawas. Nah, ini saya rasa pengacara ini melihat cukup objektif ya, melihat kasusnya Ustadz Fahim ini, bukan pengacara yang membabi buta, yang pokoknya klien saya harus benar. Enggak, saya lihat pengacara ini cukup objektif. Untuk itu mari kita lihat dulu video bagaimana tanggapan pengacaranya Ustadz Fahim, yaitu Nurul Jamal atau pengacara Abu Nawas. Ayo kita lihat dulu videonya. Saya sepakat dengan majelis hakim. Sepakat saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hukuman 8 tahun? Nah, itu yang saya tidak sepakat. Ya kan? Dan alhamdulillah tadi malam keluarga Ki Fahim semuanya sudah ke rumah mengambil semua berkas-berkas terakhir. Tadi malam tuntutan sudah diambil, yang menurut kesimpulan saya tidak menggunakan jasa saya kemungkinan besar. Kan begitu kan? Karena juga saya lihat ada beberapa chat yang datang ke saya bahwa tidak bisa keadilan disandarkan pada penegak-penegak hukum yang selama ini dijumpai. Dalam hal ini kan saya, kan sahabat-sahabat. Sedangkan saya dalam Undang-Undang 18/2003, saya advokat, kita merupakan penegak hukum. Tapi it's okay lah itu. Nah, mereka tadi malam udah kesini dan sudah minta maaf karena memang selama ini antara saya dengan keluarga Ki Fahim itu memang jarang berkomunikasi. Dan langkah-langkah yang terjadi seperti demo, ya kan, itu di luar dari kontrol atau koordinasi dari penasihat hukum Fahim. Begitu. Nah, terhadap pertimbangan itu, saya sepakat. Apa yang membuat saya sepakat? Begini. Jadi pernikahan itu majelis hakim menganggap berdasarkan fakta ya yang terungkap di persidangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak ditemukan adanya pernikahan di Banyuwangi. Karena mereka menganggap terdakwa dan saksi-saksi itu menganggap itu sudah sah karena adanya muhakam di situ. Untunglah majelis hakim tidak mengejar apa itu muhakam. Padahal jelas muhakam itu ada klasifikasinya. Sedangkan yang menikahkan di Banyuwangi itu orang biasa. Nah, berdasarkan hal tersebut, majelis hakim ini menganggap tidak ada pernikahan dalam konteks peraturan Menteri Agama dan undang-undang lainnya yang secara formil mengatur tentang syarat, ya kan, syarat sahnya perkawinan dan syarat dalam menerbitkan buku nikah sebagai bukti atau petunjuk telah terjadinya perkawinan. Nah itu sahabat-sahabat, sehingga karena itu tidak terbukti dan Ki Fahim menggunakan dalil tersebut ya untuk bertemu di malam hari ya kan dengan Ustadzah Anissa, dan pada waktu itu di malam hari buka cadar juga, buka kerudung juga, majelis itu berpendapat bahwa ada niat ya kan, ada niat untuk ini bahasanya ada enak sebenarnya ya, intinya ada niat untuk mengalokasikan atau mendistribusikan nafsu birahi.
dinikahi. Begitu sahabat-sahabat. Nah, itu yang menjadi pandangan majelis hakim. Dan pertimbangannya juga, hubungannya juga dengan hal tersebut, bahwa tujuan pernikahan itu, ini ditanya oleh majelis hakim, tujuan pernikahan itu untuk apa? Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan untuk mendistribusikan kebutuhan biologis, dalam hal ini hubungan suami istri. Namun pada waktu itu terdakwa atas nama Muhfahim ini menyampaikan tujuannya untuk bertemu, agar halal dalam bertemu. Dan hal tersebut dilakukan malam hari. Itu terbukti. Oke, sudah sangat jelas ya yang disampaikan pengacara Abu Nawas tadi, bahwa memang majelis hakim tidak menemukan bukti-bukti atas pernikahan Ustadz Fahim saat di Banyuwangi. Ya, padahal pada saat penyidikan Ustadz Fahim ini sempat mengatakan ke pihak penyidik bahwa dia melakukan nikah Daud, yang dulu sempat heboh ya, nikah Daud yang tanpa wali, tanpa saksi itu. Dan ternyata di persidangan kesaksian Ustazah Anissa, dia mengatakan kepada majelis hakim bahwa dia telah menikah di Banyuwangi. Dari dua keterangan itu saja sudah berbeda dengan saat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jember. Ini siapa ini yang bohong artinya. Jadi sahabat UJH Channel, dari informasinya juga Ustadz Fahim dan keluarganya mau melakukan banding ya, karena dirasa cukup berat vonis 8 tahun itu. Dan pengacara Nurul Jamal atau pengacara Abu Nawas sudah tidak dipakai jasanya, kan seperti itu tadi ya, oleh keluarganya Ustadz Fahim, karena berkas-berkasnya sudah diambil semua oleh keluarga Ustadz Fahim. Di situ ya. Menurut pengacara tadi, Nurul Jamal tadi, Ustadz Fahim hanya ingin menghalalkan ketika bertemu malam-malam dengan Ustazah Anissa. Ngapain? Dan Ustazah Anissa terbukti saat bertemu itu, malam-malam itu membuka cadarnya dan membuka hijabnya, jilbabnya ya. Kalau pertemuan biasa ngapain harus dibuka-buka? Ya biasa aja, ketemu sama pimpinan pondok pesantren kok malah dibuka. Dan Ustadz Fahim sendiri di dalam pembelaannya, karena seringnya bertemu malam itu, makanya dia nikahi agar pertemuannya itu halal, menjadi halal, tidak haram ya. Tidak jelas siapa ini yang menikahkan Ustadz Fahim sama Ustazah Anissa ini. Ya belum dapat informasi. Nanti kalau sudah dapat saya kabarkan lagi kepada teman-teman. Begitu aja teman-teman ya. Yang terakhir dari saya, ya kita sebagai warga masyarakat yang mengetahui fenomena seperti ini, hendaknya kita berhati-hati dalam memilihkan pondok pesantren buat putra-putri kita ya. Tentunya kita pilih pondok pesantren yang sudah diketahui khalayak ramai bahwa pondok pesantren ini memang kredibel ya,
selain daripada pendidikannya di pesantrennya maupun orang-orang atau kiai-kiainya, ustadz-ustadznya yang mengasuh di pondok pesantren tersebut, ya. Begitu. Jadi bukan berarti harus pondok pondok lama, pondok tua, ya, bukan, ya. Pondok baru pun juga boleh, tapi kita perlu waspada dan juga berhati-hati, seperti itu aja. Baiklah, sahabat UCH Channel, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita berjumpa kembali di dalam channel yang sangat menarik ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.